Hai semuanya, aku Vera. Terima kasih sudah klik video ini. Di video ini, kali ini aku ingin membahas tentang kasus pembunuhan wanita New York yang sampai saat ini pelakunya itu walaupun sudah masuk ke penjara, tapi dia tidak mau mengakui perbuatannya. Nah, bagaimana kisahnya? Sebelum kita masuk ke kisahnya, bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk klik subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Mari kita masuk ke ceritanya. Mary Yoder adalah wanita kelahiran 18 Maret 1955 di Buffalo, New York, Amerika Serikat. Mary ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama William Yoder dan memiliki 3 anak. Nama anak-anaknya adalah Adam, Tamarin, Liana. Mary dan William ini sebenarnya mempunyai bisnis yang cukup sukses. Bisnis mereka itu adalah klinik Chiropractic Family Care yang sudah berdiri selama 28 tahun. Chiropractic ini adalah sejenis pengobatan alternatif untuk masalah sistem saraf tulang belakang. Pernikahan Mary dan William ini sebenarnya kelihatannya cukup harmonis. Bahkan karena William tahu bahwa Mary ini menyukai musim panas, maka di musim panas selanjutnya mereka itu sebenarnya udah merencanakan perjalanan liburan. Mary ini dikenal juga sebagai seorang wanita yang menjunjung pola hidup sehat. Makannya juga dijaga, olahraga juga teratur. Di klinik Mary ini bekerja seorang wanita yang bernama Kathleen Conley. Pada saat 2016, Kathleen Conley ini berumur 23 tahun. Untuk selanjutnya kita panggil saja dia namanya Kathy. Kathy ini adalah seorang gadis yang cantik dan pintar, dan tentu saja dia juga tinggal di New York. Ayah dan ibu Kathy ini mempunyai 7 orang anak, dan 7-7-nya itu adalah semua perempuan. Kathy ini termasuk salah satunya. Kathy ini dikenal sebagai anak yang selalu berperilaku baik. Kathy juga dikenal sebagai tante yang penyayang oleh para ponakannya. Saudara-saudara Kathy juga menganggap Kathy ini sebagai saudara yang baik. Dan teman-teman Kathy itu juga merasa nyaman di sekitar Kathy. Bisa disimpulkan bahwa Kathy ini adalah memang orang yang berperilaku baik dan selalu membuat orang nyaman padanya. Ayah Kathy ini ternyata adalah seorang mantan tentara angkatan darat yang berpangkat mayor. Maka dari itu Kathy ini dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang cukup keras. Kathy ini diajarkan rasa hormat kepada sesama, kerja keras, kejujuran, dan kebaikan. Kathy ini juga dikenal suka bermain tenis. Dia cukup handal dalam olahraga ini. Dia pernah bermain untuk tim SMA-nya dan tim kampusnya. Setelah tamat SMA dari sekolah San Cuyat High School, dia melanjutkan pendidikannya di Mohawk Valley Community College, mengambil jurusan Liberal Arts. Setelah menamatkan pendidikannya di Mohawk, Mary ini kemudian melanjutkan pendidikannya di Utica College dan State of New York Polytechnic Institute, mengambil jurusan bisnis dan tamat pada tahun 2016 dengan GPA 4. Yang pastinya Kathy ini sangat pintar. Kathy ini bekerja di klinik Mary pada tahun 2012. Awal masuk itu Kathy itu bekerja sebagai resepsionis part-time. Barulah pada tahun 2013 Kathy ini diangkat menjadi karyawan tetap di kliniknya Mary. Hubungan Mary dan Kathy itu seperti ibu dan anak. Mary itu sudah sangat menyayangi Kathy dan menganggap Kathy sebagai anaknya sendiri. Nah, karena anak laki-laki Mary yang bernama Adam itu juga bekerja di klinik ibunya, dari sanalah Adam dan Kathy ini bertemu. Kemudian mereka jatuh cinta dan menjalin hubungan. Kita masuk ke kronologi kejadiannya. Pada tanggal 20 Juli 2015, Kathy ini paginya bangun sekitar pukul 6.30 pagi. Nah, saat itu Kathy bersiap untuk bekerja karena hari itu dia dijadwalkan untuk mentreatment 30 pasien dan dia itu berencana untuk bekerja 10 jam hari itu. Dan kebetulan hari itu suaminya Mary yang bernama William ini libur tidak bekerja. Jadi saat itu yang berangkat hanya Mary sendiri. Pada pukul 7.40 pagi Mary itu berangkat dari rumahnya menuju klinik dan sampai di klinik sebelum pukul 8 pagi. Saat dia sudah masuk ke klinik, dia melihat bahwa resepsionisnya Kathy itu sudah standby di situ dan beberapa pasien itu sudah menunggu dia. Nah, kemudian setelah dia masuk, dia bersiap untuk bekerja. Kemudian satu persatu pasiennya itu masuk dan dia mentreatment pasiennya.
Saat itu semuanya berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang aneh dan mencurigakan. Sampai pada break makan siang, Mary ini berencana untuk makan di luar. Dia berencana untuk mengunjungi ibunya di Utica. Ibunya ini baru pindah di Utica karena ibunya ini memutuskan untuk tinggal bersama dengan saudara Mary yang bernama Sally. Mary ini maksudnya pergi ke sana untuk ngecek ibunya, apakah ibunya nyaman tinggal di sana, apakah ada yang perlu dibelikan, maksudnya seperti itulah. Dan Mary itu berencana untuk makan siang bersama dengan ibunya. Saat itu ibunya udah berumur 93 tahun. Tapi saat Sally sudah sampai di Utica itu ternyata ibunya sudah makan siang. Akhirnya Mary balik lagi tanpa makan siang. Jadi mau tidak mau ya makan siang dia dengan ibunya itu batal. Artinya saat itu Mary tidak makan siang sama sekali. She was seeing patients throughout the day. That day she left for lunch to go take care of her mom. When she came back to work, probably around 1:30, a few hours later while at work she became ill. Kemudian Mary ini kembali ke kliniknya sekitar pukul 1 sampai 1:30 siang. Saat itu karena dia belum makan siang, tentunya dia merasa lapar. Kemudian dia membuat protein shake yang sudah dia siapkan dari rumah. Dan dia konsumsi protein shake itu untuk makan siang dia. Kemudian sekitar pukul 16.30 sore, Mary ini sudah merasa tidak enak badan. Dia merasa mual-mual, dia juga muntah-muntah, dan diare. Bahkan perutnya itu sakitnya itu terus menerus. Tapi saat itu dia bisa menahan sakitnya itu sampai pada pukul 6.30 sore. Dan 6.30 sore inilah Mary sampai di rumahnya. Sampai di rumah keadaan Mary ini bukannya semakin membaik tapi semakin memburuk. Dia itu keluar masuk kamar mandi untuk BAB itu berkali-kali dan untuk muntah itu berkali-kali. Sampai-sampai malamnya ini Mary harus tidur di sofa yang dekat dengan kamar mandi. Supaya dia itu gampang untuk kalau misalnya sakit perut bisa ke kamar mandi lagi, mau muntah bisa ke kamar mandi lagi. Besoknya suami Mary yang bernama William ini bangun pada pukul 6.30 pagi dan mengecek keadaan Mary. Saat itu dia menemukan keadaan Mary ini sudah pucat, yang pastinya sudah semakin lebih drop daripada keadaan yang semalam. Maka dia menyarankan Mary untuk pergi opname saja ke rumah sakit. Kemudian Mary menurutinya dan dia opname di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, karena dokter ini ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Mary, maka dokter menyarankan untuk Mary menjalani medical check up. Dan Mary itu setuju. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2015, William ini sampai di rumahnya pada pukul 5.30 pagi. Saat baru sampai ini, dia mendengar gedoran pintu. Dan setelah dibuka, itu adalah petugas kepolisian 2 orang. Petugas ini menyampaikan pesan dari rumah sakit yang menyuruh William untuk segera ke rumah sakit karena keadaan Mary ini sudah semakin memburuk. Kenapa pihak RS ini sampai harus menyuruh kepolisian untuk memberitahu William? Karena William ini sejak semalam dihubungi oleh pihak RS ini tidak bisa dihubungi sama sekali. Aneh banget kan? Seorang suami gak ada rasa khawatirnya saat istrinya opname di rumah sakit. Dia bahkan gak jenguk, dia bahkan gak menjaga Mary. Bahkan saat pihak rumah sakit mau menghubunginya juga sangat susah. Sampai-sampai mereka harus menyuruh kepolisian untuk menginformasikan kepada suaminya bahwa keadaan istrinya di rumah sakit itu lagi gawat-gawatnya. Nah, setelah mendapatkan informasi ini, kemudian William pergi ke rumah sakit dan mendapati di sana Mary itu sudah mengalami gagal jantung. Tapi sayangnya, sampai Mary mengalami gagal jantung itu, pihak rumah sakit saat itu masih belum mengetahui apa sebenarnya penyebab yang menyebabkan Mary itu bisa mengalami keadaan kritis seperti itu. Di saat Mary mengalami keadaan kritis itu, tentunya pihak rumah sakit sudah mengupayakan segala hal untuk menyelamatkan nyawa Mary. Tapi karena keadaan Mary yang terus-menerus drop dan memburuk, pada pukul 14.54 siang, Mary menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Tentu saja pihak keluarga Mary seperti anak-anaknya, suaminya, mungkin adik-adiknya juga merasa heran kenapa kayak Mary ini kok bisa sakit tiba-tiba. Maka mereka itu menyuruh polisi untuk melakukan otopsi kepada jasad Mary untuk mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan kematian Mary. Tapi seperti yang kita tahu, otopsi itu bukan hal yang sepele dan bukan hal yang kayak 1 jam 2 jam saja sudah ada hasilnya. Maka otopsi ini memakan waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan.
Karena jaringan tubuh Mary yang sudah rusak parah, organ-organnya itu rusak parah juga, maka dokter ini mencurigai bahwa Mary ini sepertinya diracun. Autopsy results? They look at the slides underneath the microscope. There's something not right. The autopsy showed that she was a perfectly healthy woman who something so virulent had entered her body to cause complete organ shutdown within like 36 hours. And I said, so what are you saying, like insect bite or something? But it was no insect bite. It was poison. Akhirnya, pihak forensik yang melakukan otopsi ini berupaya melakukan tes toksikologi kepada Mary. Dan hasilnya benar, Mary ini keracunan zat yang disebut dengan colchicine. Maaf kalau penyebutannya salah. Tulisannya itu seperti ini. Colchicine ini berasal dari tanaman yang dikenal sebagai autumn crocus. Tanaman ini sangat beracun dan biasanya dibuat dalam bentuk pil. Tapi sebenarnya zat dari tanaman ini bisa digunakan untuk pengobatan asam urat, asalkan sesuai dengan pedoman dan dosis tertentu. She died from colchicine toxicity, which poisoned her. Colchicine, when used properly, is an effective medicine for treating gout, which is an inflammation of the joints. But if you don't have gout, Little dab will do it. Ketika zat ini diserap tubuh, maka zat ini akan merusak organ-organ penting dalam tubuh kita satu persatu dan bisa menyebabkan serangan jantung berulang-ulang seperti yang dialami Mary kemarin. Dan hal ini tentunya bisa berakhir dengan kematian. Karena hasil otopsi ini dan hasil toksikologi ini, polisi menyimpulkan bahwa kematian Mary murni adalah pembunuhan. Kenapa? Karena seperti yang sudah aku katakan tadi, Mary ini dikenal sebagai seseorang yang menjunjung pola hidup sehat. Kalau kemungkinan dia makan makanan yang salah itu sepertinya chance-nya itu sangat rendah. Jadi polisi itu melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang dibalik kematian Mary. Kemudian pada tanggal 23 November 2015, polisi secara resmi membuka investigasi untuk kasus kematian Mary. Suatu hari ada surat anonim yang dikirimkan ke kantor polisi dan juga ke kantor forensik yang melakukan otopsi terhadap jasad Mary. Di surat itu tertulis bahwa orang yang menulis surat ini mengetahui bahwa Mary itu mati karena diracun. Dia itu juga mengetahui siapa sebenarnya pelaku yang meracuni Mary. Pelakunya adalah Adam Yoder, tidak lain dan tidak bukan adalah putra Mary sendiri. Karena sudah mendapatkan surat anonim seperti ini, polisi bergerak cepat untuk melacak Adam. Setelah menemukan Adam, pihak kepolisian meminta untuk mengecek mobil Adam. Adam yang tentunya tidak tahu apa-apa dan tidak merasa ada berbuat salah apa-apa, dia mengizinkan polisi untuk mengecek mobilnya. Tapi sayangnya, di saat kepolisian mengecek mobil Adam, polisi menemukan hal yang mencurigakan di mobil Adam. Di mobil Adam, polisi menemukan botol kecil yang berlabel colchicine dan bukti transaksi pembelian juga ada di sana. Polisi kemudian mengecek tempat di mana obat ini dibeli. Di bukti bayar itu tertera alamat email Mr. Adam Yoder. Obat itu dibeli secara online, tapi pembeli obat ini sempat 2 kali berteleponan dengan penjualnya. Maka polisi itu segera bergerak untuk melacak ke penjual obat itu. Saat sudah sampai di sana, polisi itu menanyai kepada penjual obatnya, "Pak, apa benar obat ini dibeli oleh seseorang yang bernama Adam Yoder?" "Iya benar Pak, nama ini yang membeli obat itu kemarin. Saya juga sempat berteleponan 2 kali dengan pembelinya. Tapi kok ada yang aneh ya Pak?" kata penjual obat ini. "Apanya yang aneh?" kata polisi lagi. "Email yang membeli ini kan Mr. Adam Yoder, tapi orang yang 2 kali berteleponan dengan saya, pembeli aslinya ini, itu suaranya cewek Pak, suaranya lembut." Dari sana polisi bingung, siapa sebenarnya yang bertelepon dengan penjual ini. Waktu itu pembelinya itu membeli 1 gram colchicine dan pesanannya itu dikirim ke klinik Mary. Di titik ini polisi ini bingung, sebenarnya siapa nih wanita yang berteleponan dengan penjual ini dan apakah Adam ini benar-benar ada hubungannya dengan kematian Mary. Polisi itu mencoba menyelidiki ulang lagi Adam. Tapi di titik itu polisi itu juga merasa curiga dengan suaminya Mary, yaitu William. Kenapa?
Karena selama berbulan-bulan investigasi ini, William itu seperti gak menunjukkan ketertarikan terhadap kasus kematian istrinya. Kalau misalnya ada orang tercinta kita yang terkena musibah seperti itu dan kasusnya lagi diinvestigasi sama polisi, tentunya kita sebentar-bentar pasti ke kantor polisi atau telepon polisi apakah ada perkembangan kasusnya, apakah ada bukti baru, apakah ada tersangka baru seperti itu. Tapi William ini sama sekali gak tertarik dengan investigasi istrinya. Dia ini bahkan memilih untuk berlibur ke luar kota. Bahkan sesaat setelah kematian Mary, William ini diketahui menjalin hubungan romantis dengan saudari Mary yang bernama Kathy Richmond. Dari situ polisi ini seperti mencurigai William. Bisa saja pelakunya ini adalah William. Kenapa? Karena sepertinya William ini mempunyai motif. Dia ini secara terang-terangan membuka hubungannya ke publik dengan wanita yang merupakan saudari kandung dari istrinya tersebut sesaat setelah kematian istrinya. Bisa saja polisi curiga bahwa Mary ini sudah mengetahui perselingkuhan suaminya dan suaminya ini kemudian mau menyingkirkan Mary. Tapi nanti di persidangan spekulasi ini dibantah. William itu tidak terbukti membunuh Mary sama sekali. Selain Adam, tentunya orang-orang di sekitar Mary ini tentunya harus diperiksa oleh kepolisian guna mendapatkan bukti-bukti baru dan menggali informasi lebih dalam lagi. Maka Kathleen Conley atau Kathy ini tentunya tidak luput dari pemeriksaan polisi. Saat diperiksa oleh polisi dan diinvestigasi oleh polisi, Kathy ini mengaku bahwa dia tidak tahu menahu tentang colchicine. Dia hanya tahu bahwa Mary itu meninggal karena diracun, tapi dia tidak mengetahui sama sekali tentang obat yang bernama colchicine ini. Polisi yang mendengar itu kemudian mengecek lagi, apakah benar Kathy ini tidak mengetahui sama sekali tentang obat itu. Setelah dicek, ternyata paket yang diantarkan ke klinik Mary itu diterima oleh Kathy. Untungnya polisi di sana itu cukup telaten dan cukup teliti. Polisi kemudian mengambil surat anonim yang tadi polisi terima dan satu lagi ke pihak forensik terima yang mengatakan bahwa kematian Mary itu disebabkan oleh racun dan dia tahu bahwa pelakunya adalah Adam. Surat itu kan ada stempelnya. Ternyata di stempel itu ada DNA dan DNA ini dibawa polisi ke forensik untuk dicek DNA siapa ini sebenarnya. Kemudian dari botol colchicine yang ditemukan di mobil Adam Yoder itu, polisi itu juga membawanya ke forensik untuk mengecek DNA siapa ini. Dan hasilnya, dari stempel surat anonim itu diketahui bahwa DNA tersebut adalah DNA Kathleen Conley. Dan begitu juga DNA yang ada di botol obat colchicine yang ditemukan di mobil Adam itu. DNA-nya juga sama, DNA-nya Kathleen Conley. Dari sini polisi mulai curiga bahwa orang yang mengirimkan surat anonim dan yang sudah membunuh Mary itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kathleen Conley. Mendapati bukti baru ini tentunya polisi bergerak untuk menanyai Kathleen mengenai temuan polisi ini. Saat itu hal pertama yang ditanyai oleh polisi adalah tentunya email Mr. Adam Yoder yang dipakai Kathy untuk bertransaksi obat colchicine itu. Saat ditanyai, Kathy itu mengaku, saya tidak tahu Pak, saya tidak tahu menahu mengenai email itu. Tapi polisinya tentu gak langsung percayalah. Mereka langsung bergerak untuk mengecek IP email di mana email itu dibuat dan diakses. Email itu dibuat pada September 2014 dan IP address-nya itu di kliniknya Mary. Tentu saja 2014 itu Kathy sudah bekerja di sana. Bahkan email itu terlacak pernah dibuka di komputer yang tersambung dengan username Kathy dan bahkan di rumah Kathy. Dari sinilah diketahui bahwa email Mr. Adam Yoder itu dibuat Kathy seolah-olah untuk menyalahkan Adam terhadap pembunuhan ibunya sendiri. Untuk pembelian obat colchicine ini diperlukan formulir AW9 tax. Dan formulir itu setelah diperiksa sama polisi lagi, formulir itu diketik di mesin ketik yang ada di kliniknya Mary pada tanggal 14 Januari 2015. Sewaktu itu tentunya Kathy sedang bekerja di sana. Kemudian pembelian itu ditelusuri lagi
Ternyata pembelian obat itu dibeli dengan gift card, dan gift card itu dibeli oleh Kathy. Handphonenya Kathy itu tidak luput dari pemeriksaan polisi. Di history browsingnya itu diketahui bahwa Kathy itu membrowsing begitu banyak tentang racun-racun. Semua bukti tentunya sudah mengarah ke Kathy. Tapi saat itu Kathy tidak mau mengaku bahwa dia yang telah membunuh Mary. Setelah buktinya semua terkumpul, tentunya Kathy ini ditangkap dan dia itu diadili di persidangan. Di persidangan pertama itu dikenai pasal pembunuhan tingkat 2. Menurut pengadilan, motif Mary ini sepertinya pembalasan dendam karena putus cinta. Dia itu sepertinya tidak terima diputuskan sepihak oleh Adam Yoder. Maka dia memutuskan untuk balas dendam kepada Adam dengan memfitnah bahwa Adam sudah membunuh ibunya sendiri. Persidangan pertama ini jalannya cukup alot karena Kathy ini bersikeras bahwa dia tidak bersalah terhadap kematian Mary. Dia berkali-kali menyalahkan William, suaminya Mary, yang sudah menyebabkan kematian Mary. Karena William ini memang sepertinya ada motif. Karena William ini sepertinya ketahuan berselingkuh. Makanya Kathy yang melihat peluang itu mencoba menyalahkan William. Karena persidangan pertama ini alot dan menemui jalan buntu, mau tidak mau persidangan ini diundur lagi 5 bulan. Nah, di persidangan kedua ini, Mary ini balik lagi. Dia tidak menyalahkan William, dia mencoba menyalahkan anak Mary sendiri yang bernama Adam atas kematian ibunya. Ya pokoknya semualah dia buat alasannya. Karena alasan-alasan Kathy yang terlalu banyak ini, juri di persidangan ini sampai pusing kayak ini kasusnya ini kayak gimana? Apakah benar Kathy ini bersalah atau Adam yang bersalah atau gimana ini? Mereka itu sampai bilang ke hakim bahwa Pak Hakim, kami kayaknya gak tahu kesimpulannya lah untuk kasus ini, gak bisa buat keputusan. Tolong diundur lagi lah. Tapi saat itu hakim itu bersikuku bahwa enggak bisa. Saat ini juga di persidangan ini juga kalian harus bermufakat lagi, berdeliberasi lagi untuk memutuskan dakwaan terhadap Kathleen Conley ini. Para juri yang sudah mendengarkan keputusan hakim itu, mereka kemudian berdeliberasi lagi dan mereka setuju bahwa Kathleen ini sepertinya harus dijatuhi pasal pembunuhan tingkat 1. Karena investigasi yang sudah berjalan berbulan-bulan, tentunya jejak-jejak bukti yang menunjukkan siapa pelaku pembunuhan Mary itu dan bukti-bukti pembunuhannya itu sudah lama-lama pudar dan bisa saja hilang. Pihak kepolisian menebak bahwa Mary ini diracuni melalui protein shake-nya karena dari pagi sampai siang Mary itu masih baik-baik saja. Siang setelah mengkonsumsi protein shake itu, barulah Mary merasakan mual-mual dan tidak enak badan. Maka dari sanalah polisi berkesimpulan bahwa racun itu dimasukkan ke protein shake-nya Mary. Dan yang bisa mendapatkan akses untuk masuk ke kantor Mary tentunya siapa? Ya Kathy ini, karena dia resepsionisnya Mary. Kronologinya itu adalah saat Mary pergi, Kathy ini masuk ke kantor Mary dan melihat bahwa di sana ada protein shake dan kemudian Kathy memasukkan racun itu ke dalam protein shake-nya Mary. Keluarga Mary yang mengikuti pengadilan ini meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada Kathy. Karena apa? Karena sebenarnya semasa hidupnya Mary ini seperti yang sudah aku bilang, dia sudah menganggap Kathy ini seperti anak perempuannya sendiri. Dia menyayangi Kathy seperti layaknya anak kandungnya sendiri. Bahkan di saat orang-orang itu berkabung karena kematian Mary, Kathy ini sama sekali gak menunjukkan rasa simpati, rasa empati. Padahal hubungan dia dan Mary ini sebenarnya cukup dekat. Kok bisa ada orang yang sudah dianggap keluarga tapi gak ada rasa empatinya sama sekali? Pada akhirnya persidangan menjatuhi hukuman 23 tahun penjara kepada Kathy. Bagaimana menurut kalian? Apakah 23 tahun penjara itu cukup untuk Kathy? Apakah dia harusnya dihukum lebih dari itu? Tapi sampai detik-detik akhir persidangan, Kathy pun tidak mengakui bahwa dia sudah membunuh Mary. Yang tentunya hal itu semakin membuat keluarga Mary gerem. Sampai di sini dulu ceritanya. Maaf bila ada salah-salah kata. Apabila ada informasi tambahan yang kalian tahu, mohon bantuannya untuk ditambahkan di kolom komentar.
Dan bila ada sesuatu yang aku miss, mohon bantuannya untuk dikoreksi di kolom komentar juga. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe ke channel ini. Dan boleh minta like-nya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.